Kita coba putar ya. Nah, perhatikan teman-teman, lengan servonya mengikuti putaran dari potensio ya. Nih. Halo teman-teman, selamat datang di channel LiveTech. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang potensiometer. Oke. Nih. Oke. Potensiometer itu apa ya? Potensiometer itu sebenarnya sama aja dengan resistor teman-teman yang saya pakai di hampir semua video yang saya posting ya. Nih. Cuman bedanya apa? Kalau resistor yang ini nilainya tetap, oke. Sementara kalau potensiometer nilainya bisa diubah-ubah dengan cara diputar ya. Nih ada knob yang bisa diputar. Nah, makanya potensiometer ini nama lainnya juga adalah resistor variabel. Nah, oke. Nah, berbeda dengan push button yang sering kita pakai di video-video sebelumnya. Push button ini dia sama-sama input juga ke dalam Arduino, cuman nilai yang dia berikan ada dua kemungkinan saja, entah itu 0 atau 1. Apabila ditekan nilainya 1, tidak ditekan nilainya 0. Oke, sementara kalau potensiometer kita bisa menginputkan nilai yang banyak ke dalam Arduino dengan cara diputar tadi ya. Nah, bisa nilainya dari 0 sampai 1023. Oke, jadi dari 0 kalau kita putar nilainya bisa naik terus sampai 1023. Nah, maka dari itu untuk mengambil atau membaca nilai dari potensio ini kita tidak bisa atau tidak cukup menggunakan digital read, fungsi digital read. Kita perlu menggunakan fungsi analog read nanti ya. Kalau digital read bisa kita baca potensiometer, cuman nilainya nanti yang dihasilkan hanya dua kemungkinan, 0 atau 1. Oke. Sementara kalau kita pakai analog read, kita bisa baca nilai yang dari 0 sampai 1023. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa 0 sampai 1023? Ya, untuk analog read artinya kita menginputkan tegangan ke dalam Arduino, oke. Itu hanya sebesar 10 bit saja. Oke, 10 bit itu artinya ada 1 bit itu kan bisa dua kemungkinan, bisa 0 bisa 1. Nah, kalau dia 10 bit berarti bisa 2 pangkat 10. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. 2 pangkat 10 nilainya itu 1024. Oke. 2 pangkat 10 itu 1024. Cuman karena kita mulai dari 0 berarti 0 sampai 1023 saja. Kalau mulai dari 1 ya sampai 1024. Cuman kan pembacaannya mulai dari 0. Maka berhentinya di 1023. Jadi totalnya ada 1024 kemungkinan. Itu ya teman-teman ya. Nah, cara mengambil nilainya seperti apa? Caranya nanti lihat nih, kakinya kan ada 3 nih. Nanti kaki yang pertama ini kita colokkan ke ground. Kaki yang terakhir ini kita colokkan ke 5 volt atau VCC. Sementara kaki yang tengah itu kita colokkan ke input di Arduino-nya nanti. Nah, di Arduino-nya nanti kita inputkan ke channel atau pin yang analog. Nah, pin analog itu ada beberapa di sini ya di Arduino. Dimulai dari A0, A1, oke, A2, A3, A4, A5, A6 sampai A7. Nah, itu kaki-kaki yang analog, input analognya nanti ya. Nah, kita coba ya. Di sini sudah saya rangkai. Oke, sudah saya rangkai potensiometernya. Nih. Nah, kita langsung saja masuk ke pemrogramannya ya, bagaimana cara mengambil nilai dari inputan dari potensiometer ini. Oke. Langsung kita coding. Pertama, kita siapkan variabel yang akan menampung nilai pin potensiometernya di Arduino ya. Kita tulis constant integer, kasih saja namanya POT ya, potensio pot. Sama dengan di sini saya colokkan potensionya di channel analog 0.
Oke, yang 0. Tulisnya jangan 0. Kalau digital kan kita langsung, misalnya digital 5, kita langsung tulis 5. Tapi kalau analog kita harus lengkap dengan A-nya ya. Jadi A0. Begitu. Koma. Kemudian kita juga siapkan satu variabel untuk menampung hasil pembacaannya. Karena ini akan menampung hasil pembacaan, berarti kita jangan pakai konstan. Langsung saja pakai integer ya. Oke, kalau konstan kan tidak bisa berubah-ubah nilainya. Kalau integer saja bisa kita ubah-ubah nanti nilainya. Hasil pembacaan kan nanti berubah-ubah ya. Tulis saja hasil pot ya, hasil potensio. Kita jangan kasih nilai. Nah, di fungsi setupnya kita atur pin mode-nya itu sebagai input ya teman-teman, karena kita akan menerima nilai dari potensio, berarti dia sebagai input. Oke, nah setelah itu kita tampilkan di serial monitor nanti ya hasilnya. Berarti kita harus siapkan serial monitor kita, serial.begin 9600 baud rate-nya. Oke, nah kita sudah setup semuanya, sekarang kita tinggal baca. Nah, cara bacanya kita gunakan variabel hasil pot yang sudah kita deklarasikan di atas untuk menampung hasil bacaannya ya, sama dengan biasa kan kita pakai digital read kan, betul, untuk baca hasil push button. Sekarang kita jangan pakai digital read. Kalau pakai digital read nanti hasil yang kita baca hanya dua kemungkinan, 0 atau 1. Tapi kalau pakai analog read, hasil yang kita baca bisa 1024 kemungkinan dari 0 sampai 1023. Oke, analog read. Nah, siapa yang mau kita read, siapa yang mau kita baca? Ya potensionya kan, berarti analog read pot. Koma. Berikutnya kita akan printkan hasilnya ke monitor ya, di serial monitor nanti kita printkan hasil bacaan dari potensionya. Oke, berarti kita tulis apa? Serial dot print line. Siapa yang mau di print? Tentu hasil baca ini yang mau kita print ya, hasil baca dari potensio ini. Berarti kita tuliskan di sini hasil potensio di koma. Nah, kita kasih jeda misalnya 100 milisecond atau 0,1 detik ya. Oke, kita coba upload. Oke, ada sedikit masalah di sini. Oh, saya belum colok Arduino-nya ya teman-teman. Kita colok dulu. Oke, kita upload ulang. Oke, dan uploading. Nah, sekarang kita keluarkan serial monitornya. Oke, tuh hasilnya sudah di print di serial monitor. Coba kita lihat nilainya teman-teman. Ini 0 semua kan? Karena potensionya masih dalam keadaan 0 di sini. Coba kita putar. Kita lihat hasilnya ya. Ini bisa lihat teman-teman. Kita putar. Tuh hasilnya bertambah. Oke, kita putar terus. Kita putar terus. Putar terus sampai 1023 maksimal. Udah maksimal ya ini teman-teman. Perhatikan. Ini sudah maksimal. Tuh. Nah. Oke. Kita putar ulang, kita putar arah yang sebaliknya. Dia akan kembali ke 0 lagi nanti. Nah, begitu teman-temannya. Nah, untuk membuat video ini lebih menarik, saya akan memanfaatkan servo yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi, kita akan mengontrol lengan servo ini ya teman-teman. Lengan servo ini menggunakan potensiometer. Jadi kita putar potensiometernya, nanti lengan servonya akan ikut berputar. Oke, kita cek ya bagaimana cara codingnya. Oke, silakan diikuti ya teman-teman. Nah, pertama ingat kalau kita pakai servo berarti kita harus deklarasi dulu, include-kan dulu library-nya. Berarti hashtag include library-nya servo.h. Oke. Kemudian kita jangan lupa buat objeknya ya teman-teman. Tulis servo. Buat saja namanya servo. Kemudian kita buatkan satu variabel
untuk menampung nilai dari sudut ya teman-teman, sudut dari servo, lengan servo. Kita buat saja namanya sudut. Oke. Nah, di setupnya kita setup si servonya ya di pin 5. Saya coloknya di pin digital 5. Jadi servo gunakan objek yang sudah kita buat ya, servo dot attach 5. Oke. Nah, sampai di sini Arduino kita sudah mengenal servo kita ya, sudah diperintahkan dicolokkan di channel 5. Nah, berikutnya hasil dari potensio ini akan kita gunakan untuk memutar lengan servo ya teman-teman. Cuman seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, nilai dari hasil potensio ini rentangnya dari 0 sampai 1023. Sementara sudut servo ini hanya berputar dari 0 sampai 180 derajat. Nah, maka dari itu saya sarankan teman-teman menggunakan satu fungsi yang sudah disediakan di Arduino, namanya fungsi map ya teman-teman. Nah, kita mapping dulu hasil potensionya ini, atau istilahnya kita konversi yang tadinya dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 180 saja. Oke, caranya gimana? Caranya adalah, nah, kita tulis, tadi kita sudah deklarasi sebuah variabel sudut. Oke, kita tulis sudut sama dengan map, tulis map, buka kurung. Oke, siapa yang mau kita map di sini nilainya, yang mau kita mapping siapa? Ya tentu hasil potensio ini ya, yang hasil bacaan dari pot ini ya, kita map ya. Berarti kita tulis hasil pot, oke, koma, nilai hasil potnya berapa? Terendahnya 0, oke. Tertingginya berapa? 1023. Nah, mau kita map menjadi berapa? Menjadi 0 sampai 180. Nah, jadi begini caranya ya. Hasil potensio mau kita map dari yang tadi mulainya dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 180 saja. Jadi nanti potensio kita hanya memberikan nilai dari 0 180 saja. Nah, itulah yang akan kita pakai. Itu menjadi nilai dari sudut ini ya. Nah, nilai itu yang kita pakai untuk memerintahkan servo kita berputar sesuai dengan nilai sudut ini ya. Nah, berarti kita tulis apa? Servo dot write. Kalau tidak mengerti ini, tolong tonton, teman-teman bisa tonton video yang sebelumnya ya teman-teman, yang saya bahas tentang library servo. Write, apa yang kita write? Sudut ya. Nah, perhatikan. Nah, kita tidak perlu delay ya di sini ya teman-teman. Kita tidak perlu delay karena kita maunya saat kita putar potensiometer ini, si servonya langsung bekerja juga sesuai dengan putaran yang kita berikan ya. Tapi kita bisa tunjukkan nilai potensio sebelum di mapping dan sesudah di mapping di serial monitor ya. Kita tulis saja serial dot print line hasil pot. Nah, ini yang sebelum di mapping. Ini yang kedua, yang sudut itu yang setelah di mapping ya teman-teman. Baru kita kasih jarak sedikit. Nah, seperti ini kira-kira. Coba kita upload ya. Ya, berhasil. Sekarang kita coba. Nah, ini servonya. Kita coba putar ya. Nah, perhatikan teman-teman, lengan servonya mengikuti putaran dari potensio ya. Nih. Dan kalau kita lihat di serial monitor, kita keluarkan serial monitor. Nah, itu nilai dari, mungkin agak susah dilihat karena tidak ada jeda di sini teman-teman ya. Nilai potensio sebelum dan sesudah di mapping. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini kalau saya berhentikan auto scrollnya, oke, tuh, oke, kita lihat berhenti di satu tempat. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini 1023 maksimal, berarti sudutnya 180. Ya, begitu kira-kira ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.
Jangan lupa di share, subscribe, dan komen ya teman-teman. See you in the next video.